Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam channel At-Turasi. Nah, untuk kali ini kita akan ngaji sesuatu yang beda gitu ya. Kalau kemarin kita mungkin mengkaji kitab-kitab klasik. Sekarang kita akan belajar teknologi digital, khususnya terkait dengan dunia pemrograman. Nah, dalam hal ini kita nantinya akan belajar membuat website. Nah, untuk itu kita harus mempelajari dahulu bahasa pemrograman dasar untuk pembuatan website, yaitu HTML. Nah, apa itu HTML? Oke, mari kita mulai belajar. Nah, apa itu HTML? HTML seperti yang teman-teman lihat, nah, seringkali ditampilkan dengan logo seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya itu? Oke, HTML itu berasal dari Hypertext Markup Language. Nah, hypertext sendiri yaitu dokumen berisi tautan yang memungkinkan pengguna terhubung ke dokumen lain. Jadi lintas dokumen. Nah, sedangkan markup language adalah bahasa pemrograman dari komputer yang terdiri dari sekumpulan kode untuk mengatur struktur dan menyajikan informasi. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa yang dinamakan HTML itu fungsinya untuk membentuk struktur dasar dalam pembuatan sebuah website, ya. Oke, jika kita ibaratkan seperti ini, ya. Nah, kita katakan dalam membuat website itu seperti kita membuat rumah. Nah, pasti kita akan membutuhkan yang namanya bahan dasar. Nah, bahan dasar inilah yang kemudian kita katakan HTML-nya. Nah, bahan dasar ini bisa berupa batu bata, pasir, besi, dan lain sebagainya. Nah, tanpa adanya bahan dasar ini, kita tidak akan bisa membuat rumah. Nah, maka HTML itu ibaratnya adalah sebuah fondasi awal atau bangunan awal dalam pembuatan rumah. Nah, kemudian kita tidak mungkin hanya menggunakan HTML saja agar tampilan website kita menarik. Nah, untuk itu maka kita membutuhkan bahasa lain untuk mempercantik website kita. Nah, maka kita membutuhkan CSS untuk mempercantik tampilan. Seperti kita ketika membangun rumah, nah, kita kan pasti mewarnainya dengan warna yang cantik, dan kita memberi hiasan-hiasan lainnya. Itu semuanya bisa dikerjakan dengan CSS. Kemudian kita akan membutuhkan bahasa lain juga untuk menjadi pelengkap dari website kita. Ibaratnya kalau kita membuat rumah, pasti kita juga akan membutuhkan pelengkap lain, seperti ya kita akan membutuhkan mungkin di situ ada AC-nya atau ada kulkasnya dan lain sebagainya agar rumah kita semakin canggih, semakin enak, semakin nyaman gitu ya. Nah, jadi HTML itu dasar dari semua pembuatan itu ya. Nah, tanpa ada HTML ya sulit untuk membuat website untuk saat ini ya, karena mayoritas website yang ada sekarang ini pasti
ya dimulai dari HTML, meskipun mungkin ada selain HTML. Oke, selanjutnya, nah di dalam HTML itu ada istilah tag HTML, yaitu penanda yang seperti ini. Ada HTML, head, title, body, dan lain sebagainya, yang nantinya itu akan menjadi kode-kode untuk mengeksekusi program kita. Nah, terus bagaimana versinya? Nah, versi HTML itu mulai dari HTML1 dimulai pada tahun 1993, kemudian disusul HTML2, disusul HTML3, kemudian 3.2, 4.0, kemudian 4.01. Nah, kemudian ada XHTML, yaitu pengembangan dari HTML dengan mengadopsi XML. Nah, untuk XML ini akan kita bahas insyaallah pada lain waktu. Nah, kemudian ada XHTML versi 2, pengembangan dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah HTML5 yang beredar saat ini. Jadi saat ini kita menggunakan HTML5. Nah, kemudian untuk logonya HTML5 seperti ini ya. Nah, ada tulisan 5 di sana ya. Kemudian apa yang harus kita perlukan untuk pembuatan bahasa pemrograman HTML ini? Nah, pertama kita harus menyiapkan text editor. Gunanya untuk apa? Untuk menulis kode HTML itu sendiri. Nah, kita bisa menggunakan Notepad yang paling sederhana, kemudian Notepad++, bisa juga Atom, bisa juga Sublime Text, ada Visual Studio Code, dan lain-lain. Masih banyak sekali aplikasi text editor itu ya. Kedua adalah aplikasi browser. Nah, contohnya ada Chrome, ada Safari, kemudian ada Explorer, ada Mozilla ya. Nah, ada juga Opera, dan banyak sekali ya. Tapi biasanya yang paling populer untuk saat ini ya 5 ini ya, mulai dari Chrome, Safari, Opera, Explorer, kemudian Mozilla gitu ya. Nah, oke, jika teman-teman sudah siap, sekarang mari kita praktek membuat HTML. Oke, let's go. Oke, kita mulai. Silakan teman-teman membuat filenya dulu. Silakan klik kanan, kemudian new, pilih teks dokumen. Nah, kemudian hapus semuanya, ganti dengan judul latihan. Kemudian jangan lupa di bagian akhir tambahkan titik HTML sebagai tanda bahwa ini ditulis dengan bahasa pemrograman HTML itu ya. Nah, setelah itu silakan di enter. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, klik saja yes. Nah, jika sudah tampil icon browser seperti ini ya, dengan tulisan latihan HTML, berarti sudah siap filenya untuk dieksekusi dalam pemrograman HTML. Oke, tanpa lama-lama mari kita buka file yang sudah kita siapkan ini. Silahkan klik ya, satu, open with, klik kanan, kemudian open with Google Chrome ya. Nah, nanti file kita akan tampil di Google Chrome seperti ini. Ini masih kosong karena kita belum menuliskan apa-apa di dalamnya. Nah, untuk menulisnya kita buka lagi latihan HTML, kemudian kita buka open with Notepad sebagai text editornya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita siap. Coba lihat
judul di atas latihan HTML dengan judul di website itu sama, berarti ini sudah terhubung. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai sekarang. Coba teman-teman perhatikan, di Notepad ini masih kosong dan di Google Chrome-nya juga kosong. Oke ya. Nah, sekarang jika kita menambahkan di sini kode HTML, ya, ingat, jika kita menulis kode HTML, kita harus memulai dengan tag pembuka dan kemudian kita tutup dengan tag penutup. Nah, tag pembukanya berupa kode seperti ini, ya. Nah, ada tanda kurung itu ya. Nah, kemudian ditutup dengan kode seperti ini. Nah, lebih jelasnya akan saya zoom. Nah, ini tag pembuka. Tag itu adalah tanda, ya, kode tanda untuk memulai kode HTML, dan ini untuk penutupnya. Nah, ketika kita simpan, kemudian kita tampilkan dengan mengklik refresh, maka yang muncul akan seperti ini, karena kita belum memasukkan apa-apa di dalamnya. Tapi jika kita kemudian memasukkan di sini nama, contoh saya ingin memasukkan H1, kemudian saya save di sini, kemudian kita tampilkan dengan refresh, maka tidak tampil apa-apa. Kenapa? Karena browser itu merekam kodenya, bukan perintah apa yang ditampilkan. Nah, untuk memunculkan perintah apa yang akan ditampilkan di antara kode ini, kita tulis di sini, ya, apa yang ingin kita tampilkan. Contohnya, kita ingin menampilkan Assalamualaikum. Seperti ini, Assalamualaikum. Nah, jadi kita ingin memerintahkan kepada komputer mohon itu ya, tampilkan lafaz Assalamualaikum, tag Assalamualaikum ini dengan tipe kode HTML menggunakan kode heading tipe 1 gitu ya. Nah, kita save, maka kemudian ketika browser kita refresh, maka akan tampil seperti ini. Oke, ini terlalu besar, saya kecilkan dulu. Nah, akan muncul Assalamualaikum seperti apa yang kita tulis di sini. Nah, jika kemudian kita merubah kodenya, ya, kita merubah kodenya, di bawahnya mungkin kita menulis ini ya, H1 kita ganti menjadi H5 contohnya. Berarti tulisan heading, ya, dengan ukuran dengan tipe 5, kemudian kita save. Nah, kemudian kita refresh, maka ukurannya akan berubah sesuai dengan kode yang kita masukkan. Nah, oke, jika kita ingin merubahnya dengan H3 contohnya, kemudian kita save, ini juga akan berubah. Oke, nah seperti itu. Nah, jika selanjutnya kita ingin, ya, di bawahnya ini kita ingin menulis paragraf, ya, maka kita menggunakan lagi tab pembuka, ya, kemudian kita tutup dengan tag penutup. Nah, untuk memunculkan paragraf kita tulis di sini P seperti ini. Kemudian apa yang ingin kita tampilkan kita tulis di antara kode ini. Contohnya saya ingin ambilkan Hai
Saya Imam Ahmadi dan sekarang kita belajar HTML seperti ini. Nah, kemudian kita save dan kita tampilkan dengan refresh di browser dan muncullah seperti ini. Jika kita besarkan, nah akan muncul bahwa di halaman di atas ini adalah kode H3 kita tadi, heading dan tulisan dengan format heading 3, kemudian di sini formatnya adalah P atau paragraf. Ya, ukurannya seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin ya tulisan nama Imam Ahmadi ini ditulis menjadi besar ya, atau tebal, menebalkan ini, bagaimana caranya? Maka kita tinggal menambahkan di awal kata yang ingin kita tampilkan beda, ingin kita tampilkan tebal ini, di awalnya kita berikan tag pembuka, kemudian tag penutup HTML, kemudian kita berikan kode untuk menformat tulisan tadi sesuai dengan kita inginkan. Kita ingin menjadikan tulisan ini menjadi tebal, maka tambahkan kode B di tagnya. Nah, kemudian kita save. Nah, kemudian kita lihat di browser dengan merefresh. Nah, maka akan tebal tulisan dari apa yang kita tandai tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan markup language. Jadi kita bisa menandai teks tersebut dengan kode-kode HTML yang fungsinya itu bermacam-macam sesuai dengan fungsi kode tersebut. Nah, lalu apa fungsi dari hypertext? Kalau untuk hypertext itu untuk berpindah satu halaman ke halaman lain. Contohnya, kita ingin di sini kita tambahkan klik di sini. Kemudian kita save, kita lihat di browser. Nah, kita ingin ketika diklik ya teks ini ya kita berpindah ke halaman lain. Bagaimana caranya? Maka kita tambahkan di sini kode HTML, kita buat pembuka dulu, kemudian penutup. Nah, sedangkan kodenya kita tulis A yang artinya di sini untuk mengelingkan ya, tapi kemudian kita tulis juga tujuan untuk mengelingkan kemana. Kita tujukan bahwa ini ketika mengklik ya tulisan ini kita lari ke https google.com seperti ini. Jadi jika kita ingin mengklik di sini ya teks klik di sini kita klik, maka akan lari ke Google Chrome. Untuk membuktikannya kita save, simpan, kemudian pada browser kita refresh, maka akan muncul seperti ini dan ada tanda. Ingat kursornya jika kita arahkan di teks akan berubah menjadi tanda klik, dan jika kita klik akan lari ke google.com. Dan maaf, ini saya tidak menggunakan internet ya, jadi tidak bisa koneksi dengan layanan Google. Oke. Nah, ini ya, kita kembali lagi. Oke. Nah, jadi jika kita mengklik di sini kita akan lari ke https google.com. Oke ya. Nah, itu ya teman-teman ya, itu untuk hypertext-nya.
Sedangkan untuk markup language ya, nanti berarti bahwa setiap kode HTML itu untuk menandai teks yang nantinya berfungsi bermacam-macam sesuai dengan kode tersebut ya. Nah, contohnya seandainya kita ingin assalamualaikum ini saya buat menjadi berjalan, kita tinggal menambahkan mercu, kemudian di penutupnya kita juga tambahkan mercu seperti ini. Jangan lupa penutupnya harus ada tanda slashnya. Kemudian kita save. Kemudian di sini kita refresh, maka assalamualaikum akan berjalan ya. Oke. Nah, selanjutnya jika kita ya ingin dan ini enter ya, kita ada di bawah itu maksudnya ya. Nah, lihat teman-teman, dari tadi kita kan ada tanda tab pembuka, kemudian tab penutup ya, tapi tidak semuanya itu ada tab penutupnya. Contohnya untuk tab break ya, contohnya dengan kita menuliskan di sini BR seperti ini ya. Nah, BR ini tidak perlu tab penutup. Ini fungsinya untuk apa? Nah, kita save dulu, kemudian kita refresh. Nah, inilah fungsi dari BR ini untuk meletakkan teks itu di bawah. Nah, oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa HTML itu ya fungsinya untuk membuat tampilan awal dari suatu website, kemudian untuk mengatur tampilan tersebut ya agar sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, mungkin itu saja dulu. Insya Allah ya kita akan lanjutkan di lain waktu belajar tentang bermacam-macam tag dari HTML ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.